Langsung aja yuk jamaah kita beralih ke selanjutnya. Ini segmen yang ditunggu-tunggu banget nih sama jamaah yang ada di rumah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, masih suasana fitrah. Dan alhamdulillah Syawal itu artinya meningkat. Jadi usahakan ibadah kita makin meningkat setelah bulan suci Ramadan. Masya Allah, termasuk ilmu-ilmunya Ustadz ya. Termasuk daripada ilmu yakni dengan pertanyaan. Nah jamaah di rumah sudah mengirimkan pertanyaan Ustadz. Kita langsung buka Instagram dulu. Instagram Islam itu Indah. Kita konekin dulu. Ya kita konekin dulu supaya di rumah juga bisa baca ya. Iya, oh siap. Udah lihat ya. Udah nih, Islam itu Indah. Wah ini tayangan terbaru ya. Anunya postingan terbaru. Postingan terbarunya Ustadz. Ya. Oh tabe ini kita buka komentar langsung. Oh ini udah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Kita pilih. Kasih banyak ya yang sudah masuk. Kita pilih pertanyaannya. Masya kita Allah, pilih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari Aglia 351 Ustadz. Ini tentang sujud gitu. nih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Apakah boleh dalam sujud menambahkan doa? Tapi doanya memakai bahasa Indonesia. Apakah boleh? Mohon penjelasannya Ustadz. Begini, bacaan sujud itu banyak dan sebenarnya kalau dalam salat itu bacaan yang digunakan adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan bacaan Quran. Bacaan Quran. Jadi kalau Anda, maaf, posisi kita dalam keadaan sujud lalu mau menambah bacaan karena posisi itu bagus banget kita berdoa karena kedekatan kita kepada Allah, jawabannya boleh-boleh saja dengan catatan. Anda adalah salat sendiri. Kalau salat berjamaah takutnya kalau kita makmum ketinggalan imam atau ketika kita jadi imam lalu sujudnya panjang dikhawatirkan makmumnya kacau di belakang. Jadi kita lihat posisi kalau mau sujudnya lama di salat tahajud kita lah, di salat duha kita lah atau di salat sunat-sunat kita khawatir nanti. Pertanyaan berikutnya ini, boleh nggak dengan menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh dilepaskan, tapi boleh di dalam hati. Sekali lagi, boleh di dalam hati. Kemarin contoh, kita di sujud terakhir di salat tarawih. Di sujud terakhir kita berkata, ya Allah jangan jadikan ini tarawih terakhirku, aku masih mau tarawih tahun depan. Itu boleh, cuma di dalam hati. Di dalam hati gitu. Oh, tabe Ustadz pertanyaan. Jelur memang. Oh, tabe. Nomor 2. Dewi Setu ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Zahra underscore. Sarah underscore Tutung, tanya dong Ustadz. Ustadz kalau lagi perempuan lagi sujud dan mukanya tidak menyentuh sajadah atau terhalang karena adanya mukena, apakah sah salatnya? Oh Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak sekali pertanyaan ini ditanyakan oleh teman-teman di rumah yang sholat memakai mukena. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki pun demikian. Karena ada peci juga yang kadang-kadang menghalangi. Ada serban yang ikut di badannya. Maka mayoritas daripada ulama Syafi'iyah mengatakan yakni membatalkan sholat. Namun ada pendapat lain yang mengatakan sekedar makruh saja. Jadi tidak membatalkan sholat tapi sekedar makruh. Kenapa? Kain yang ikut dengan dirinya itu tidak boleh menjadi penghalang dia untuk sujud. Karena dalam mazhab Syafi'iyah sangat ditekankan yang anggota sujud tersebut yang 7, wajahnya, kemudian 2 telapak tangannya, kemudian daripada lututnya, kemudian daripada jari-jari kakinya itu dalam keadaan terbuka. Nah ada pendapat lain mengatakan, oh kalau harus terbuka lutut kan tertutup gitu. Nah, jadi ada 2 pendapat di sini. Syafi'iyah yang sangat menekankan supaya yang namanya mukenah itu, serban itu, peci itu tidak menghalangi daripada sujud. Ada mungkin teman-teman seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia khawatir tempat sujudnya itu tidak bersih. Maka dia pakai mukenahnya digini ini. Sebelum dia sujud dia giniin mukenahnya lalu dia sujud di mukenahnya. Nah Syafi'i mengatakan itu menjadikan sholatnya tidak sah atau sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Namun Hanafi, Maliki daripada Hambali mengatakan bahwasanya itu sah-sah saja, tidak seperti kerasnya Syafi'i dalam ketatnya Syafi'i dalam keadaan sujud tersebut. Saya sendiri mengikuti mazhab Syafi'i, jadi kalau saya kembali daripada mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah jikalau menjadi penghalang benda-benda yang ikut bergerak dengan tubuh kita, yang bukan bagian tubuh kita namun ikut bergerak dengan kita. Tabe ini Ustaz. Saya dong. Oh gitu. Saya bertanya. Pertanyaan yang selanjutnya ini. Saya bertanya. Gimana narekongka tahu bahasa Indonesia saja?
Hah? Bahasa Indonesia saja Ustaz. Bahasa Indonesia saja? Ustaz. Karena ini pertanyaan. Bagaimana kalau tapi logatnya logat Makassar. Iya, Mo. iya, iya, iya. Bagaimana nareko engkau tahu kalau ada orang Iya. salat dengan khusyuk dengan bacaan Oh. sampai dia menambah Oh. gerakan. Contoh. Oh. Allahu Akbar. Wih, nikmat. Bergerak-bergerak sampai begini-begini. Nah, sampai ya Allah. Biasanya itu saat Ya. kita penghafal Ustaz, kalau Ya. kebiasaan makin murojaah Ustaz. Ya. Ya, innalladzina amanu Ya. wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ternyata terbawa sampai sholat. Iya. Oh. Sama juga saya kok begini. Iya. Kalau ini Ayat kan neraka. ayat neraka. Ini Gimana tuh? banyak terjadi. Nah, insya Allah dijelaskan sesaat ini karena habis waktunya Ustaz. Yang di depan udah begini-begini terus. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana. Kita Insya bahas Allah. sesaat lagi. Insya Allah. Tetap di Alhamdulillah. Lila. Jadi begitu. Goyang-goyang. Refleks Ki.